Oke, kakak-kakak PJOK, kasih semangat. Mana suaranya? Halo. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Ya, teman-teman, kita akan lanjut tentang pengertian dan pentingnya strategi pembelajaran. Ya, yang ini tentunya teman-teman akan terapkan di sekolahnya masing-masing. Oke, lanjut. Next. Ya, kita harus tahu pengertiannya dulu. Metode pembelajaran PJOK itu apa? Yaitu cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran PJOK kepada siswa. Metode ini akan sangat mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Next. Pengertian pendekatan pembelajaran PJOK. Tentunya pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi dan mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang tersebut. Pendekatan ini sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana siswa itu belajar dan berinteraksi dengan materi yang kita ajarkan. Next. Terus bagaimana pengertian strategi itu sendiri? Yaitu perencanaan tindakan yang lebih spesifik dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi ini merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang telah dipilih. Next. Pengertian model pembelajaran PJOK. Tentunya merupakan kerangka kerja atau pola yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi dan mengembangkan kompetensi siswa dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Model ini memberikan panduan tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Next. Pengertian gaya pembelajaran PJOK merupakan cara khas yang digunakan seseorang untuk menerima, memproses, dan mengingat informasi. Dalam konteks PJOK, gaya pembelajaran ini akan menentukan bagaimana siswa paling efektif dalam mempelajari keterampilan motorik, memahami konsep olahraga, dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Next. Pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian memvariasikan pembelajaran. Ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Keempat, mengembangkan keterampilan yang komprehensif. Terakhir, memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Untuk kakak-kakak dari materi yang pertama ada pertanyaan? Dan cukup paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana kita mengambil model pendidikan gerak. Next. Kita lewatkan. Next. Pembelajaran model pendidikan gerak. Di sini guru PJOK yang baik tentunya mengharapkan agar pembelajaran yang diselenggarakannya mampu memberikan manfaat yang mendukung keberhasilan semua murid. Model pendidikan gerak dalam PJOK tidak hanya dapat mendukung tumbuhnya rasa bangga dan keberhasilan atau feeling of success, tapi juga membantu mengembangkan pengetahuan kognitif murid. Pengertian pendidikan gerak adalah program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan.
Untuk membangun dasar yang luas ini, model pendidikan gerak menggunakan kerangka khusus yang dapat memandu murid mengembangkan pembenaran gerak. Pembenaran gerak tersebut nantinya dapat mereka terapkan dalam tahapan PJOK selanjutnya termasuk olahraga. Model pendidikan gerak merupakan tahapan pembelajaran disesuaikan dengan seluruh tahapan usia dan perkembangan anak. Model ini menyediakan sebuah rangkaian utuh tentang pengalaman gerak yang berkelanjutan melalui seluruh jenis gerakan dalam seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, sekolah dasar hingga menengah atas. Next. Oke, di sini ada konsep gerak menuju pada bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaan. Di mana yang pertama apa yang bergerak itu merupakan konsep tubuh. Kemudian ke arah mana gerak itu dilakukan itu merupakan konsep ruang. Kemudian bagaimana gerak itu dilakukan itu merupakan konsep usaha, serta dengan siapa atau bagaimana memakai apa gerak itu dilakukan, itu konsep keterhubungan. Jadi kita harus tahu 4 konsep ini. Ini merupakan dasar yang harus kita pahami sebagai guru PJOK. Kemudian tujuan pendidikan gerak sangat dipercaya untuk mendidik murid mengembangkan keterampilan gerak melalui gerakan alami tubuh. Pendidikan gerak digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, ekspresif ketika peserta didik mengembangkan pola gerak dasar yang benar. Next. Kita ada namanya berlian kurikulum ya. Yang pertama kita memakai fondasi. Yang pertama itu adalah tingkat fondasi dari mulai PAUD atau TK, kemudian sampai kelas 5. Kemudian kita naik lagi ke level berikutnya yaitu kelas 6 dan sampai 8 itu adalah mengeksplorasi kemungkinan. Kemudian selanjutnya ada kelas 9 sampai 12 itu mengembangkan keahlian. Itu kita ada berlian kurikulum. Di sini kita harus bisa memilah mana capaian yang ingin kita berikan sesuai dengan levelnya. Next, ini ada beberapa kelebihan-kelebihan yang kita memakai model pendidikan gerak ya. Yang pertama, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Jadi tidak menonton dari guru saja. Jadi murid diberikan kesempatan untuk bisa menentukan gerakannya sendiri. Kemudian menumbuh kembangkan kreativitas. Karena pendekatan pengajaran ini dalam pendidikan gerak lebih menekankan pada tumbuhnya kemampuan memproduksi gerak-gerak baru. Jadi tidak gerakannya nggak itu aja sehingga mereka tidak bosan. Next, menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Model gerakan ini adalah pembelajaran yang menekankan pendekatan pola gerak bebas, di mana murid bisa bergerak bersamaan dengan ruangan secara serentak. Kemudian yang terakhir melibatkan semua domain, yaitu ada kognitif, motorik, afektif, semua istilahnya dilibatkan ya. Konsep gerak. Pembelajaran pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam PJOK yang menekankan bahwa pengajaran komponen dan konsep gerak. Kita bisa menggambarkan konsep gerak itu merupakan fondasi dasar dalam PJOK kakak-kakak. Jika kita menggunakan analogi sebuah pohon untuk menggambarkan penguasaan olahraga dan pemahaman gaya hidup sehat sebagai tujuan akhir PJOK, maka akar pohon tersebut dianalogikan sebagai konsep gerak, yaitu sebagai bagian yang mengokohkan. Dengan memiliki akar yang kuat, maka dapat mempengaruhi produktivitas pada pohon. Mari kita lihat itu ilustrasi di bawahnya ya. Ada akar pohon, ada hubungan, ada ruang, ada badan, usaha, hubungan.
Kalau kuat dasarnya, maka dia akan mempengaruhi produktivitas selanjutnya. Nah, di sini tadi ada tubuh, ada ruang, ada usaha, dan ada hubungan. Untuk tubuh itu, untuk bergerak, kita membutuhkan sesuatu yang menggerakkan kita, yaitu tubuh. Konsep ini digerakkan mulai dari tubuh sebagai sarana untuk bergerak. Tubuh digambarkan sebagai akar tunggang yang berada di tengah yang paling penting. Kemudian ada ruang. Setelah ada sesuatu yang untuk digerakkan, tubuh perlu bergerak dalam suatu tempat atau menggunakan ruang untuk bergerak. Kemudian ada usaha. Kita membutuhkan energi untuk bergerak. Bagaimana seseorang itu bergerak di ruangan ini atau dalam konsep gerak usaha. Kemudian ada hubungan. Hubungan itu konsep gerakan yang paling kompleks. Adalah hubungan sehingga disajikan sebagai akar pohon teratas atau terluar, paling dekat dengan permukaan. Murid akan bergerak bersama dengan orang lain menyampaikan ide-ide dalam gerak. Hal tersebut adalah konsep gerak hubungan. Konsep hubungan ini tidak hanya melibatkan fisik, tapi juga sosial emosional. Sampai di sini teman-teman ada yang pertanyaan? Oh belum. Baik, kita lanjutkan. Nah di sini ini beberapa permainan kalau kita akalnya sudah kuat, itu kita kasih gerakan-gerakan yang bervariatif, itu mereka akan antusias banget ya. Di sini seperti ada gerakan basket. Nah, basket itu biasanya menggiring, mengoper, menembak ya. Terus ada permainan edukatif, ada tarian edukasi, menyeimbangkan, berguling, memindahkan beban. Kalau terus ada sepak bola, itu anak-anak itu paling suka, yaitu menggiring, mengoper, dan menembak. Itu kita bisa variatifkan gerakan dalam satu rencana pembelajaran, sehingga anak-anak itu tidak menimbulkan kebosanan ya. Di sini kita harus harus paham ini. Di dalam tubuh sendiri ada beberapa kategori dan yang bisa kita bisa pilih ya. Di bagian tubuh misalkan elemen geraknya itu kepala, leher, telinga, mata, hidung, dan lain-lain. Kemudian ada bentuk tubuh. Tubuh itu sempit, lebar, bulat, bengkok, simetris, dan lain-lain ya. Kemudian aksi bagian tubuh itu yang seperti apa? Yaitu menahan beban, menerima daya atau berat, memberikan kekuatan, memimpin aksi dan lain-lain. Kemudian di dalam tubuh itu sendiri ada aksi tubuh, yaitu kita bisa lihat ada lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Seperti apa sih lokomotor itu? Lokomotor itu bisa berjalan, berlari, melompat, menjikat beroda dan lain-lain. Kalau non-lokomotor itu seperti apa? Yaitu bergerak, meluruskan, membengkok, menekuk, dan lain-lain. Kemudian kalau manipulatif itu melempar, memukul dengan tangan, memukul dengan raket, memukul dengan pemukul, dan lain-lain. Menendang itu juga manipulatif. Kemudian kita lanjut ke ruang. Ruang itu ada lokasi, di mana ruang diri ada ruang umum. Terus kemudian arah, apakah dia maju, mundur, menyamping, atas, bawah ya. Kemudian tingkat itu tingkat serendah, sedang, tinggi. Kemudian dari jalur, lurus, melengkung, dan zigzag. Kemudian kita ada upaya, waktu, cepat, lambat, besar. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di PPT yang kita share di grup ya. Kemudian ketika kita sudah belajar tadi sebelumnya, saya ingin melihat pemahaman teman-teman setelah teman-teman melakukan pretest, kemudian teman-teman sudah mendapatkan materi sebelumnya, dan terakhir dari saya, tentunya pemahaman teman-teman tentang video ini pasti bertambah kan ya.
Nah, kita lakukan post test lagi ya. Nah, post test ini tuh mengukur seberapa sih pemahaman teman-teman semuanya tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya bagikan seperti tadi, soalnya sama, tapi mungkin teman-teman akan lebih paham dalam materi disampaikan. Silakan dikerjakan waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, waktu udah habis. Silakan dikumpulkan. Kasih nama ya. Bisa sambil. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya.